Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama tim Mualaf Center Indonesia sedang berada di Rutan Depok. Kami yang bersama-sama di sini untuk hadir dalam event Gebiar Muharram. Insya Allah dalam kegiatannya ada penghapusan tato, ruqyah massal, dan juga khitan massal. Ini insya Allah sebagai program Mualaf Center kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, bukan hanya yang di luar yang mereka merdeka, yang kebebasan, tetapi kepada saudara-saudara kita yang saat ini diuji kemerdekaannya dan ini sebagai rasa kepedulian kita. Karena dia ada ladang dakwah yang luar biasa. Mari kita bersama-sama bagaimana Mualaf Center Indonesia sebagai program yang concern pada pembinaan, maka kita berusaha membina para mualaf dan juga saudara-saudara muslim. Nah, untuk peserta yang hapus tato, tahu nggak ada sebuah hadis dari Rasulullah ya, di mana Rasulullah berkata bahwa dosa besar untuk merubah anggota tubuh, yaitu salah satunya adalah tato. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya Allah, ampuni kami. Sebentar, yang di belakang tolong tenang sebentar, boleh bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqin alladzina yu'minun. Mau keluar? Keluar cepat. Keluarin. Cuma ngapain? 3 bulan nggak pulang di rumah cewek. Diapain? Kayak di neneknya bisa terus nggak pulang-pulang ke rumah. Caranya jin bisa berinteraksi dengan manusia cuma ada 2 cara. Yang pertama, jin dipelihara oleh manusia atau jin memelihara manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gafar Walyondi selaku Kasih Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 1 Depok. Pada kesempatan hari ini saya mewakili pimpinan yang kebetulan memang sedang ada kegiatan di kantor wilayah di Bandung, menyampaikan kegiatan yang terdiri dari kegiatan mulai dari ruqyah, hapus tato, juga khitan dan istighosah bersama warga binaan. Nah, keseluruhan kegiatan tersebut adalah dalam rangka memperingati 1 Muharram. Itu yang pertama. Kedua juga menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan bertepatan dengan Hari Pengayoman. Itu Hari Pengayoman adalah ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM. Ya, alhamdulillah kegiatan tersebut bisa terselenggara dengan baik, alhamdulillah. Namun pada kesempatan ini juga kita tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman dari Yayasan Pesantren Munzalah Mubarakah Al-Islamiyah Depok, yang kedua Majelis Taklim Baitur Rahman, ketiga Yayasan Mualaf Center, keempat Yayasan Laskar Berani Hijrah atau Lebah Depok, kelima Yayasan At-Taubah At-Saniyah Depok, yang telah mendukung kegiatan yang ada di Rutan Kelas 1 Depok selama ini. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Satu Pak, kalau kegiatan ini berarti rutin setiap tahun? Alhamdulillah, mohon izin sebelumnya saya juga baru berdinas di sini sejak Oktober. Namun dari keterangan teman-teman yang sudah berjalan, kegiatan ini untuk khususnya penghapusan tato dan ruqyah itu baru beberapa kali, dan ruqyah udah 2 kali ya, 2 kali terselenggara oleh teman-teman Mualaf Center. Kemudian untuk penghapusan tato ini baru pertama terselenggara. Alhamdulillah
Mudah-mudahan harapan kami kegiatan ini masih terus berlanjut untuk kedepannya, karena impact daripada kegiatan ini lumayan untuk warga binaan sendiri. Pertama kan motivasi buat teman-teman untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin karena faktor fisik dia masih ada gambar-gambar segala macam, bekal nanti untuk bebas jadi lebih percaya diri. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Yunan, kegiatan apa aja tadi yang sudah dilakukan oleh Mualaf Center Indonesia di Rutan Depok? Alhamdulillah kegiatan yang dilakukan itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah hapus tato. Ya, kita kerjasama dengan komunitas Lebah. Terus kemudian hitan massal untuk 5 orang warga binaan di Rutan Depok. Dan kemudian ruqyah massal di blok wanita di Rutan Depok. Alhamdulillah lancar semua. Ada kejadian-kejadian unik Pak selama proses itu langsung? Ya, kejadian unik, ya ini sudah seperti biasa ya. Jadi ketika ditanya ya kan, terutama pada waktu mau diruqyah, siapa yang pernah dulu mungkin ya terjebak ke dalam kemusyrikan, entah itu main ke dukun, entah itu pakai jimat, entah itu yang mungkin hal-hal lain yang kemudian mengundang atau yang mengundang masuknya jin ke tubuh manusia, ya mungkin mereka malu ya nyampeinnya ya. Namun ketika kemudian ayat ruqyah dibacakan dan kemudian kita cek tubuhnya satu persatu, baru kemudian ya bereaksi gitu. Dan kemudian yang hitan tadi, ya alhamdulillah ada satu kejadian yang setelah saya tanya sama dokternya, begitu di hitan dia pingsan, gelap katanya, ternyata paginya nggak sarapan. Nah, dan kemudian memang ternyata begitu dicek darahnya juga rendah. Ya alhamdulillah sudah sehat kembali, tadi sempat di ruang perawatan sebentar dan alhamdulillah sudah normal kembali, alhamdulillah. Ini kan dari Mualaf Center Pak. Ya. Mungkin tadi di warga binaan itu ada yang peserta dari Mualaf waktu kita maupun ruqyah. Iya, bisa dibilang mualafnya di sini cukup banyak ya, cukup banyak, baik yang bersahadat di dalam Rutan Depok maupun pada waktu mereka ditahan di kepolisian ya. Untuk yang tadi itu mualafnya itu yang ikut dalam kegiatan hitan itu ada 2 orang. 1 orang muslim dari kecil dan 2 orang lagi alhamdulillah itu sebetulnya masih non muslim. Tapi hitan, alhamdulillah mungkin dengan cara ini Allah akan memberikan jalan hidayah buat mereka. Kita doakan saja. Dan kemudian juga tadi di blok wanita pun juga seperti itu, pada waktu meruqyah ada 1 yang bereaksi, alhamdulillah itu mualaf dari Buddha ternyata. Iya. Alhamdulillah. Kegiatan seperti ini hanya di Rutan Depok atau di tempat lain oleh Mualaf Center? Enggak, kita beberapa rutan juga beberapa lembaga pemasyarakatan, yaitu di Lapas Gunung Sindur ya. Terus kemudian di Lapas Paledang Bogor, dan kemudian pernah pada waktu itu kami juga di Lapas Tangerang Baru, itu pernah kita lakukan juga hal yang sama. Sebagai pembina di beberapa warga binaan di lapas, mungkin ada pesan-pesan untuk kaum muslimin di Haji Cerdas. Jadi insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ini mudah-mudahan kalau buat kami pribadi, kami berserta keluarga sebetulnya, kami menemukan ladang dakwah yang lain dari yang lain. Jadi kami merasakan betul nikmatnya berada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang dalam proses hijrah, proses pertobatan. Dan yang paling membahagiakan di sini adalah ketika melihat, ya tadi mungkin Kang Asep melihat sendiri ya, bagaimana teman-teman yang terutama ikut program tato, ya program penghapusan tato ya. Awalnya mereka mungkin tidak pernah terfikir untuk bisa, atau mungkin tergerak hatinya untuk bisa kemudian duduk di masjid, untuk kemudian belajar sholat, baca Al-Quran. Ya, tadi Kang Asep juga dengar sendiri, pada peserta hitan juga seperti itu. Mereka merasakan bahwa inilah hikmahnya mereka saat ini dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Jadi mereka bisa mengenal agama dengan lebih baik, dan kemudian mereka berusaha untuk melupakan atau
atau berusaha untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik nantinya. Itu seperti itu. Tadi perasaan waktu di kamar pemeriksaan kesehatan itu ada yang nangis juga ya, rasa dirinya sebatang kara dan sebagainya. Nah, jadi salah satu atau bisa dibilang ya ini sudah jadi penyakit umum ya atau kecemasan umum yang dirasakan oleh para warga binaan. Jangankan yang memang mereka di luar tidak punya siapa-siapa, yang punya siapa-siapa saja mereka tuh seperti merasa, apalagi kalau mereka sudah tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya, tidak pernah lagi ditanya kabarnya seperti apa. Jadi mereka merasa sudah tidak punya lagi keluarga, nanti pulang mau kemana, itu seperti itu. Nah, jadi salah satu tugas kita di sini adalah menguatkan mereka. Kita sampaikan bahwa kamu punya kok saudara, hari ini kamu nggak pernah minta untuk hitan, kamu nggak pernah mungkin berpikir bahwa kami ini yang bukan keluarga kamu, maksudnya keluarga dekatnya dia yang akan menunggui kamu seharian ini, ya alhamdulillah kami ada di sini sama kamu. Nah insya Allah mereka ini ketika keluar pun juga nanti insya Allah sebisa mungkin akan kita tampung gitu ya, agar yang pertama tujuannya agar jangan kembali lagi ke jalan yang dulu. Seperti itu, Kang Asep. Terima kasih Pak. Alhamdulillah rabbil alamin.